lagi di TeraCast, Telecommunication, Reach, Information, and Action Podcast episode kelima yang membahas mengenai tentang prestasi. Oke, di sini saya bersama dengan mahasiswa berprestasi di BPNS bernama Mbak Eka Alfiatun yang berasal dari D4 Manajemen Bisnis. Mungkin dari Mbak Eka bisa perkenalan terlebih dahulu ya Mbak? Ya, halo teman-teman semua, kenalin aku Eka Alfiatun, biasa dipanggil Eka. Aku dari Prodi D4 Manajemen Bisnis. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, kan Mbak Eka sendiri dari Prodi Manajemen Bisnis. Nah, kenapa sih Mbak awal mula Mbak Eka bisa masuk di manajemen bisnis, apalagi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya? Itu kayak gimana itu Mbak perjalanannya? Jujur ya, kalau ke Politeknik ini aku disuruh orang tua. Jadi beberapa saudaraku itu juga alumni dari PPNS dan manajemen bisnis itu sendiri juga dipilihin sama orang tua. Sebenarnya aku jurusan IPA dulu tapi masuk di manajemen bisnisnya. Oh, keren banget ya Mbak, masuk di jurusan IPA tapi bisa ke manajemen bisnis. Berarti ini ridho orang tua banget sih. Sampai saat ini pun Mbak Eka sendiri bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Gitu nggak sih Mbak Eka? Betul nggak? Betul dong. Oke. Mungkin bisa tak lanjut ya Mbak ke pertanyaan selanjutnya ini Mbak. Mbak Eka sendiri selama menjadi mahasiswa di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini pernah meraih juara lomba apa aja sih Mbak? Kalau terkait juara lomba ya, aku kan basicnya emang di manajemen bisnis. Nah biasanya itu aku ikut lomba-lomba yang berbau bisnis. Untuk juaranya sendiri tuh aku pernah juara 1 infografis itu di IPB. Terus juara infografis juga di IPB. Juara 1 bisnis plan di Malang itu juga pernah. Terus juara 3 di Undip itu juga pernah. Runner up sama best presentation itu juga pernah. Jadi kayak bertahap gitu. Awalnya itu aku kayak lomba itu jadi finalis doang gitu. Kayak sering sharing sama peserta lain, sama anak-anak ITS gitu itu juga pernah sharing. Jadi kayak alhamdulillah bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di lombanya saya sendiri itu. Oh gitu ya Mbak. Banyak banget ya Mbak lomba yang Mbak ini capai gitu. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, sejauh lomba yang Mbak ikutin, apa ada yang semua online, apa ada yang offline gitu Mbak? Nah ini nih, karena aku kan kayak angkatan pandemi banget gitu kan ya. Oh. Angkatan 20 itu kayak angkatan pandemi. Mulai dari SMA sampai sekarang tuh kayak online gitu. Yang pertama aku ikut lomba itu kebanyakan online. Dan yang offline itu cuma sekali di Semarang yang dapat runner up sama best presentation itu offline. Alhamdulillah itu offline. Tapi lebih seru offline sih daripada online. Lebih kerasa nggak sih kayak lombanya itu, rivalnya itu, oh ini loh ternyata musuhku pas waktu online gitu nggak sih Mbak? Kerasa banget. Apalagi di MB itu kan ada ini ya, ada lomba Bismart. Ya, Nah, iya. waktu aku ikut lomba ke Semarang, ternyata ada peserta yang itu juga pesertanya Di Bismart. Jadi kayak saling sharing. Terus juga ada anak ITS juga kan. Kayak ya udah kita sharing. Wah, ternyata ini kakakku dulu. Kan ITS sama PPNS pisah gitu kan. Ya, itu kayak guyonan-guyonan kayak bikin akrab gitu aja. Nah, pas waktu lomba di Semarang nih, dari Mbak Eka sendiri kan ketemu sama peserta yang join di Bismart. Nah, dari Mbak Eka pribadi itu pas waktu Bismart itu ikut menjadi panitia atau bahkan menjadi pesertanya itu Mbak? Kalau di Bismart ya, aku jadi panitia. Jadi aku itu 2 tahun berturut-turut jadi panitia Bismart 2.0 sama 3.0 kemarin. Nah, bisa sombong banget ya Oh, sama iya peserta yang tadi jadi rival. Aku panitianya loh, nggak sepantaran gitu. Tapi dia juara satunya. Wah, iya, makanya kayak gitu, wah, ternyata aku ketemu dengan orang-orang berjuara di sini. Oh, gitu Mbak. Dari tadi ya Mbak, kita udah bicara mengenai prestasinya Mbak Eka pas waktu menjadi mahasiswa PPNS itu gimana sih Mbak persiapannya bisa sampai kayak menang-menang gitu? Apa aja yang dipersiapin dari Mbak Eka gitu? Kalau dari aku sendiri tuh lihat dari tahapan lombanya ya. Jadi tiap lomba itu ada tahapannya masing-masing. Kayak Bisplin itu sendiri biasanya ada tahap 1. Tahap satunya itu biasanya ngumpulin BMC. Jadi kita kayak nyusun BMC, terus kita bagi job desk sama tim. Terus kita kayak follow Instagram, terus upload Wibon. Itu persyaratan awal.
Terus setelah BMC itu selesai, biasanya ada tahap 2 pengumuman, kayak semifinalisnya siapa aja. Baru itu ngumpulin proposalnya. Jadi proposal bisnis plan-nya itu kayak apa gitu. Kita sama kayak membagi job sesuai sama skill-nya kita. Kayak bagian desain siapa, buat prototipenya itu dibagi, dipetakan sesuai skill-nya. Nanti kita bakal meet buat nyatuin itu. Terus dikumpulin, setelah dikumpulin biasanya ada pengumuman finalisnya. Baru itu tahap puncaknya kita kayak presentasi di depan dewan jurinya gitu. Dari tadi kan dari sebanyak lomba itu tadi, dari Mbak Eka itu join di perlombaan itu secara individu apa bertim gitu Mbak? Jujur aja ya, dari semester 1 itu yang pertama aku ikuti lomba itu infografis. Itu ikut secara individu. Terus gara-gara menang gitu banyak tawaran kayak ayo ikut lomba Bisplen. Nah, itu baru kayak bertim. Biasanya timnya itu 2 sampai 5 orangan gitu. Terus kalau BMC itu juga bertim. Ada yang individu juga. Itu paling 1 sampai 2 gitu. Intinya yang infografis itu kebanyakan individu, terus Bisplen sama BMC itu bertim. Oh gitu ya. Dari kalau misal individu nih, dari Mbak Eka itu kendalanya apa? Kalau misal individu apa yang dikorbankan gitu? Kalau individu biasanya kalau infografis yang bener-bener aku rasain itu masalah waktu ya. Capek Kayak ya pasti. bener banget kayak bentrok sama kegiatan ormawa, terus kegiatan kepanitiaan. Kayak mau buat latar belakangnya aja itu kayak males. Terus kayak mikir ini dikasih desain apa ya sekiranya bagus sesuai sama temanya gitu itu. Gitu ya. Kalau secara tim nih Mbak, dari Mbak Eka itu gimana buat nentuin tim yang benar-benar satu visi, satu misi biar kayak kerjanya itu jalan gitu. Gimana? Atau bahkan dari Mbak Eka pribadi itu pernah berkendala di teman timnya sendiri, padahal kayak udah milih sendiri tapi ternyata dari timnya itu ghosting gitu buat ngerjain job desk yang udah dibagi kah atau kayak gimana gitu, mungkin bisa diceritain nih dari Mbak Eka. Kendala kalau ikut lomba bertim. Biasanya aku kalau pilih tim itu biasanya ditentukan dulu. Kayak bagian desain buat prototipenya siapa. Biasanya kayak, Mbak aku ada saran nama tentang ini tuh pinter banget di desainnya. Mungkin bisa dimasukin buat video, terus buat cover-cover gitu itu. Terus ada juga saran kayak bagian finance-nya ini pinter banget Mbak kalau di kelas. Kayak ngitung akuntansi, terus ngitung titik impas, BEP gitu itu bisa dia Mbak, malah dia yang ngajari di kelas gitu. Jadi kayak benar-benar dipetakan bagian analisis siapa gitu. Kalau masalah mengghosting itu pernah sih sekali. Kayak dia itu ngilang gitu, gak tahu kemana. Tapi setelah mepet-mepet deadline biasanya dia muncul. Kayak ini kirimannya gitu. Tapi sudah selesai gitu Mbak? Udah dong. Berarti nggak ada kendala dong kalau misal kayak gitu. Cuman pas awal-awalnya pas kita gopo-gopo, dianya ngehilang, tapi pas waktu mau mepet deadline, dianya muncul gitu ya Mbak? Iya. Tapi aku juga pernah mengghosting di tim itu. Kenapa Kayak itu, aku Mbak? mepet deadline ya, ternyata aku tuh ketiduran. Oh. Sering banget aku gitu. Oh, maksudnya mepet deadline ini ketika kayak di satu hari itu atau kayak di lain hari tuh Mbak Eka juga ghosting kayak gitu? Di satu hari itu. Jadi kayak udah bener-bener capek, terus aku itu kayak berniatan buat meet, tapi gak jadi meet gara-gara aku masih tidur gitu. Itu kayaknya belum namanya ghosting deh Mbak kalau kayak gitu ya. Kalau menurutku kayak misal ghosting itu dari lama gitu Mbak Eka ngehilang nggak tahu kemana, sibuk di organisasi kah atau di kuliahnya kah, terus baru muncul pas waktu deadline gitu. Apa pernah kayak gitu Mbak? Alhamdulillah belum pernah sih. Berarti suportif banget ya dari teman-temannya Iya. Mbak Eka juga. Oke. Nah, kalau dari Mbak Eka pribadi nih, dari banyaknya lomba yang Mbak Eka join tadi, apa ada kendala sama kuliahnya Mbak Eka nih? Karena kalau dilihat sendiri ya, kalau di PPNS ini paket gitu Mbak sistemnya. Mungkin kayak ada kendala sibuk banget sama kuliahnya, banyak tugas, tapi tetap masih ikut lomba itu kayak gimana sih Mbak? Iya, jujur aja ya, kalau aku ikut lomba itu keseringan di hari Sabtu Minggu. Di hari-hari libur, terus libur semester, itu aku ikut lomba. Jadi kayak buat pendidikan di kampus itu jadi gak terlalu bermasalah gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, dari Mbak Eka pribadi mengikuti organisasi apa aja sih? Apa juga ikut INBIS juga? Jadi kayak mendorong Mbak Eka buat tetap bersinar gitu di prestasinya Mbak Eka.
Kalau organisasi ya, sekarang itu sebenarnya aku ngeplan itu gak ikut organisasi apa-apa, tapi aku masih ikut organisasi di Sendra Tari. Oh, iya. Terus kepanitiaan itu ada. Banyak Mbak Kak kepanitiaan itu dari mereka? Selama semester ini sih itu kepanitiaan wisuda, terus lustrum, terus kepanitiaan WMK itu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kan Mbaknya masih mengikuti panitia WMK sampai sekarang nih. Apa sih hal apa yang dapat Mbak Eka ambil benefitnya dari kepanitiaan WMK sama kayak kuliahnya maupun dengan lomba yang Mbak Eka ikutin, itu ada nggak benefitnya gitu Mbak? Kalau benefit kepanitiaan itu sama sih, pengalaman. Jadi kan aku itu kalau di himpunan sendiri itu keseringan di acara, tapi kalau di WMK terus kayak di lustrum itu keseringan di PDD. Jadi kayak kita lama gak pegang-pegang desain itu kayak bingung kan mau ngedesain apa, tapi berkat kayak ikut lomba terus ikut kepanitiaan gini itu bisa kayak lebih baik lagi cara ngedesainnya gimana yang bagus gitu itu. Dan juga ini nggak sih Mbak, kalau dari Mbak Eka ikut join di panitia WMK, lustrum itu lebih dekat sama dosen gitu nggak sih Mbak? Betul nggak? Iya bener, deket banget. Jadi kayak komunikasi buat ikut lomba nantinya, keseterusannya itu lebih enak gitu nggak? Lebih didukung, disupport sama dosennya gitu apa nggak Mbak? Ada pengaruhnya nggak semenjak Mbak Eka mengikuti kepanitiaan di WMK maupun di lustrum tadi? Kalau terkait dosen itu biasanya lebih dikenal sih. Kayak pas waktu di kelas gitu kan, di kelas kayak waktu pelajaran ada kelas, biasanya kayak ayo ayo Eka yang maju gitu. Oh, berarti ngangkat banget ya Mbak? Iya, Kayak, biasanya. ya, oke, oke. Dari Mbak Eka tadi ya, motivasi apa sih yang Mbak Eka pegang gitu sampai sekarang? Mbak Eka tuh nggak males buat kayak join-join lomba-lomba, buat kayak upgrade diri terus. Itu motivasi apa yang Mbak Eka pegang sampai sekarang? Iya, tiap awal semester itu biasanya aku buat kayak pencapaian gitu loh. Di semester 1 pencapaiannya apa, terus di semester 2 itu apa. Intinya harus meningkat gitu. Jadi kayak ikut organisasi itu harus berapa, terus ikut kepanitiaan itu berapa, sama ikut lomba itu berapa. Menangnya itu minimal berapa gitu. Jadi kayak bener-bener di plan, intinya harus lebih baik lagi tiap semesternya gitu. Kalau boleh tahu nih ya Mbak, dari lisan Mbak Eka dari semester 1 maupun sampai di titik semester 5 ini, ada nggak Mbak titik-titik yang Mbak Eka itu nggak tercapai gitu? Ini belum kecapai sampai segini. Itu kayak gimana gitu Mbak respon dari Mbak Eka pribadi? Pernah di semester 3 itu IP ku turun gara-gara aku terlalu berfokus sama kepanitiaan. Jadi kayak hektik banget, kayak kepanitiaannya juga banyak yang bentrok, terus kayak aku tuh lebih mementingkan tugas kepanitiaan daripada tugas kampus. Pas waktu semester 3 nih Mbak, dari Mbak Eka itu banyak ikut lomba tapi tetap? Tetap ikut lomba. Oh berarti kayak manajemen waktunya juga ya Mbak, kayak tabruk-tabruk gitu. Banyak yang numpuk-numpuk juga. Iya bener banget, kayak kepanitiaan yang satu tugasnya ini, kepanitiaan 2 ya Allah kayak bener-bener bentrok, masih belum ada ini tugas-tugas kampus Ya, gitu itu. nah kalau boleh tahu nih Mbak, tadi kan sempat senggol tentang manajemen waktu. Kalau dari Mbak Eka, gimana cara manajemen waktu? Tentunya kan kalau lomba-lomba kan persiapannya nggak hanya sehari 2 hari. Kalau Mbak Eka bilang tadi meskipun lombanya di waktu akhir semester maupun di akhir di weekend gitu, gimana ya Mbak dari Mbak Eka itu kayak persiapannya benar-benar well prepared banget gitu? Biasanya itu aku kayak buat list gitu loh. Di hari ini tuh kosong apa enggak, kayak ada meet sama teman-teman buat kerja kelompok atau kepanitiaan, ya kayak di plan. Jadi kadang sehari itu ada 3 meet, terus kadang ada yang bentrok juga, itu bisa juga. Jadi kita kayak pakai dua device. Nah kalau terkait bentrok, itu biasanya aku yang milih yang benar-benar penting misalnya, yang benar-benar urgent dan yang benar-benar dekat. Dan biasanya itu aku mementingkan ya skala prioritas. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, dari Mbaknya sendiri kan, dari Mbak Eka sendiri kan pernah ngerasa down, terus buat bangkit lagi itu kayak gimana gitu? Buat bangkit lagi tuh mesti aku kayak gini, kayak mikir setiap perjalanan itu kayak masih panjang gitu kan. Aku kayak gak boleh malas, gak boleh nunda-nunda pekerjaan, nanti bakal nyesel di akhir. Soalnya aku kayak sering gitu loh mau ngerjain tugas,
nanti aja wis mau rebahan dulu, mau scroll TikTok. Nah, ya itu. Kadang aku di akhir itu, ya Allah kenapa kok gak ngerjakan dari kemarin-kemarin. Kayak, sekarang kan jadinya bentrok sama yang lain. Gitu. Penyesalannya di akhir ya? Iya bener, itu tak buat motivasi sih. Kok tak lihatnya dari Mbak Eka ini kayak hektik banget gitu. Kayak kuliah, kepanitiaan, organisasi, maupun kayak lomba-lomba itu tetap aktif gitu Mbak. Dari Mbak Eka itu pasti kan kayak merasa pernah capek gitu. Apa sih Mbak kayak healingnya gitu? Melampiaskannya secara gimana? Aku ya, jujur kalau aku lebih ke banyak tidur. Iya, favorite banget itu tidur. Pokok selama kayak capek banget, terus kayak udah ngerjain tugas-tugas kampus, tugas-tugas kepanitiaan, itu biasanya yang bener-bener bikin aku kayak semangat lagi tuh tidur. Jadi kalau udah selesai semua tugas tidur. Kadang aku kalau gabut itu ya, kalau tugasnya selesai malah jadi gabut aku gimana. Jadi tak buat tidur gitu aja. Iya. Berarti banyak waktu buat tidur. Favorite-nya ya? Iya, favorite banget itu. Mbak Eka sekarang lagi sibuk apa nih? Kayak ikut lomba apa? Sekarang aku ikut lomba Bisplin sama ini. Bisplinnya dari Disnatalisnya Masifa apa gitu. Jadi aku ikut 2 lomba sekarang. Dan itu beda judul semua Mbak? Beda judul dan beda tim. Wah keren banget sih dari Mbak Eka bisa kayak membagi diri jadi 2. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih dari banyak lomba yang tadi tak denger nih Mbak Eka itu ada nggak sih cita-cita buat ikut lomba apa lagi gitu yang belum pernah sempat kerahi pas waktu dulu, mungkin kayak cuma masuk final, cuma masuk di semifinalis kah? Itu ada nggak sih Mbak? Ada, dari dulu itu aku pengen ikut lomba esai, tapi aku masih belum tahu cara menyusun esai dengan baik dan benar itu kayak apa. Oh, dari Mbak Eka kalau kayak gitu, apa Mbak? Mungkin ada kayak misal mau belajarnya kayak gimana gitu, ada nggak cara-cara buat belajar kayak gitu? Kalau terkait esai itu aku kemarin tanya-tanya ke temanku, terus sama tanya-tanya ke Kating K3 yang pernah juara-juara esai itu. Berarti kayak cari-cari informasi gitu ya? Iya, bisa dibuat referensi lah gitu. Dari sekian banyak lomba yang Mbak Eka ikutin nih, implementasinya buat masa depannya Mbak Eka ini apa sih Mbak? Kayak misal cita-citanya Mbak Eka tuh mau jadi apa gitu? Kalau terkait cita-cita, dari dulu itu aku pengen jadi dosen kan, sama pengen buka bisnis. Nah itu kenapa aku sering kayak ikut-ikut lomba Bisplin, ya pengen mengimplementasikan itu. Nah, last but not least nih Mbak, mungkin dari Mbak Eka bisa memberikan motivasi terkait kayak Mbak Eka aktif di organisasi, di perlombaan utamanya, apalagi di perkuliahan itu masih tetap imbang gitu loh Mbak. Apalagi kayak saya pribadi nih, masih kayak gak bisa buat manajemen waktu antara kuliah, antara organisasi maupun nantinya yang mau kayak ikut lomba-lomba gitu. Apa sih motivasi yang Mbak pegang sampai sekarang gitu? Motivasi mengikuti kepanitiaan gitu ya, terus lomba yang benar-benar tak pegang itu terkait ini sih pengalamannya. Soalnya kalau kita udah ikut lomba-lomba itu bisa diimplementasikan ke lingkungan masyarakat gitu. Jadi kayak benar-benar bermanfaat buat kita jadi kayak lebih berpengalaman dan kayak lebih banyak wawasan. Gitu aja sih. Nah gitu teman-teman, dari perbincangan yang panjang tadi sama Mbak Eka, dapat saya simpulkan kalau misalnya mengikuti perlombaan itu ternyata banyak loh benefitnya. Jadi pastinya dari teman-teman pasti semangat dong buat ikut lomba-lomba di selanjutnya. Nah mungkin itu dari kita ya Mbak. Kita bisa akhiri. Selamat berjumpa kembali di Teracast selanjutnya.